Kasus Guru Supriyani, pelukan damai yang berujung pencabutan kesepakatan. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada tanggal 5 November tahun 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada tanggal 5 November tahun 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Benar, ujarnya saat dikonfirmasi oleh Tribun News Sultracom pada tanggal 6 November tahun 2024. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Nasib Kapolsek Baito di ujung tanduk bakal disangsi jika terbukti minta 2 juta ke Supriyani. Nasib Kapolsek Baito, Ibdami dan Kanit Reskrim Polsek Baito berada di ujung tanduk. Mereka bakal disangsi apabila terbukti meminta uang 2 juta ke Supriyani. Kini, keduanya sudah diperiksa oleh Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Saat ini 2 oknum anggota sementara kami mintai keterangan terkait kode etik, ujar Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh. Keduanya diperiksa terkait dengan indikasi permintaan uang. Meski diperiksa, keduanya masih bertugas di Polsek Baito. Moh Soleh melanjutkan, apabila keduanya terbukti bersalah, maka keduanya akan disangsi penempatan khusus atau patsus. Kalau memang terbukti ada pelanggaran kode etik, kami akan tingkatkan untuk patsus atau ditarik ke Polda Sultra, jelasnya, dikutip dari tribunnewsultra.com. Soleh menambahkan, saat ini sudah ada 7 orang anggota polisi yang diperiksa terkait permintaan uang 2 juta. Diketahui, uang 2 juta tersebut diduga diminta oleh oknum polisi yang bertugas di Polsek Baito. Setelah uang 2 juta, pihak Kapolsek diduga meminta uang 50 juta ke Supriyani sebagai uang damai. Terkait uang 50 juta tersebut, pihak penyidik dari Propam Polda Sultra masih melakukan pendalaman dan mencari bukti kuat serta keterangan sejumlah saksi. Sudah cross-check soal permintaan uang 50 juta tapi belum terlihat. Indikasinya ada, perlu penguatan dari kepala desa dan saksi lainnya, ungkap Moh Soleh. Ia menuturkan, semua pihak yang berkaitan dengan permintaan uang tersebut bakal diperiksa. Semua pihak kami periksa, mengklarifikasi soal permintaan uang itu, beber Kabid Propam Polda Sultra. Diwartakan sebelumnya,
Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Lis Christian menuturkan, 7 anggota yang diperiksa yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tak hanya itu, ia menuturkan bahwa pihak Propam juga memanggil Supriyani dan suaminya serta Kades Wonua Raya, Rokiman. Mereka dipanggil terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Ada 7 orang yang dimintai keterangan, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 kemarin. Ia menuturkan, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito masuk dalam sidang etik. 2 orang masuk dalam sidang etik. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, jelas Lis Christian. Lis Christian menuturkan, Kapolda Sultra berkomitmen dalam penuntasan kasus ini. Anggota-anggota kepolisian yang melanggar kode etik bakal ditindak. Guru honorer Supriyani mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 6 November tahun 2024 kemarin. Kesepakatan damai Supriyani dengan orang tua korban Aibda WH dan istri soal tuduhan aniaya anaknya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat tertulis yang diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, menyatakan Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Surat pernyataan Supriyani tersebut ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104 PIT Sus 2024 PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujab Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024 karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Ia menjelaskan alasan pencabutan kesepakatan damai itu, karena kliennya merasa tertekan dan terpaksa saat menandatangani surat kesepakatan damai yang dilakukan di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan tersebut. Diketahui karena kasus ini, Supriyani sempat ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Kota Kendari hingga menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Setelah kasus ini viral dan menjadi perhatian publik, beberapa kali pihak kepolisian, kejaksaan, dan Aibda WH meminta kepada Supriyani. Hal tersebut dilakukan agar kasus ini berakhir damai saja tanpa harus berproses di pengadilan. Akan tetapi mediasi tersebut tak pernah menemui titik temu. Hingga kemudian, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga menginisiasi pertemuan antara guru honorer Supriyani dan Aibda WH. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan.